Chelsea yang mukanya tuh bule banget ya. Dan kampung halamannya pun Australia, Sydney bro. Dia lahir di Sydney. Ya, anak bule banget. Dan yang terbaru dia itu baru aja Shonichi Ramune bareng Elin kemarin beberapa waktu yang lalu. Dan dia berhasil menamatkan semua setlist aktif JKT48 saat ini. Jadi ditunggu aja Chelsea bawain TWT, terus Chelsea bawain setlist Ori. Lagu-lagu yang Chelsea banget menurut gue. Gue akan masukin 3 lagu ini semuanya unit song. Yang pertama itu halo semuanya, balik lagi bareng gue Dodi Gun di sini, dan kali ini kembali di segmen milestone di mana gue akan bahas member yang mendapatkan pencapaian show-nya. Dan kali ini ada satu member dari generasi 11 yang mendapatkan 100 show. Dia adalah Chelsea Davina. Ya, Chelsea 100 show. Jadi gue nggak tahu video mana yang tampil duluan, yang tayang duluan ya, videonya Katy atau video Chelsea yang akan di-upload duluan. Karena mereka sama-sama saat per gua rekaman ini, mereka sama-sama jumlah show-nya adalah 99 ya. 99 show sama-sama Chelsea dan Katy, dan disusul juga sama Michi di 98 kalau nggak salah. Terus ada O'Neil di berapa? 297. Itu deket-deketan, jadi gue nggak tahu mana yang akan tayang duluan. Dan gue keburu ngomong di videonya Katy. Gue udah buat video Katy by the way. Gue udah keburu ngomong kalau Katy itu akan menjadi member pertama generasi 11 yang mendapatkan 100 show ya. Gue jadi merasa nggak enak gitu. Nggak tahu mana yang tayang duluan, apa video Katy atau video Chelsea. Gue takutnya video Chelsea duluan nih, karena gue udah keburu ngomong di video Katy. Sebenarnya nggak masalah siapa yang mau duluan, coba nggak enakan aja gue udah ngomongin di video Katy itu kayak wah Katy jadi member pertama. Wah nggak enak ya rasanya. Cuma ya nggak tahu mana video yang tayang duluan. Mungkin video Katy duluan atau video Chelsea duluan. Bisa jadi video Michi duluan atau video O'Neil duluan. Nggak ada yang tahu. Ya itu terserah JOT ya mau seperti apa jadwal member ini show. Mau siapa yang duluan, dan ada kepotong sama STS juga. Jadi nggak tahu kapan perayaan 100 show atau 300 show member-member ini akan dilaksanakan. Karena jadwal milestone itu akan tergantung sama jadwal perayaan dari fanbase-nya. Jadi di video milestone gue akan bahas itu adalah ngebahas membernya dari sisi performance di teater ya. Kalau di birthday itu gue bahas sifat-sifatnya, keunikannya, mungkin fakta-fakta menarik. Kalau di milestone itu akan lebih ngebahas soal performance-nya di teater, momen-momennya di teater, apa aja sih fakta-fakta menarik yang ada di teater soal si member ini yang gue tahu gitu ya. Dan juga nanti akan ada lagu-lagu yang menggambarkan si membernya, dalam hal ini tuh Chelsea. Seperti lagu-lagu apa aja sih yang menurut gue kayak cocok banget sama si Chelsea, atau menggambarkan Chelsea banget, atau yang pernah Chelsea bawakan, atau cocok sama Chelsea yang mungkin suatu saat Chelsea bawain gitu. Dan nanti bakal ada mention fanbase juga seperti biasa, dan akan ada ditutup dengan ucapan. Itu aja untuk milestone ya. Sedikit berbeda, tapi ya itu intinya bedanya sama birthday. Jadi kita kali ini ngebahas seorang Chelsea ya, seorang member yang keturunan Australia Indonesia. Woi, salah satu member keturunan Indonesia Australia. Kalau kemarin itu di bulan Juni gue bahas Naila Suji ya, Indonesia Jepang. Kali ini bahas Indonesia Australia. Oh ya, udah pernah bahas Lily juga, udah pernah bahas Nachia juga. Itu mereka kan anak-anak yang keturunan semua tuh. Jadi ya kali ini bahas Chelsea yang mukanya tuh bule banget ya. Dan kampung halamannya pun Australia, Sydney bro. Dia lahir di Sydney. Ya, anak bule banget. Tapi sekarang berusaha untuk menjadi lokal ya, melokal anak ini. Ya, dia saat masih menjadi trainee ya, Chelsea ini suka atau sering backup setlist reguler. Setlist reguler itu kan ada RKJ, SNM, dan Ramune. Nah, Chelsea ini suka atau sering backup di SNM dan RKJ, terutama SNM. Gue sangat apa ya, lebih mengarah ke SNM gitu loh. Kalau kayak ngebayangin Chelsea atau disebut Chelsea ya, gue kebayangin SNM. Kalau dia cukup sering backup di sana, jadi nggak heran kalau Chelsea ini bisa 100 show ya sampai saat ini, karena dia nge-backup setlist reguler kakaknya saat masih trainee, di mana trainee itu juga 2 setlist ya.
Dan yang terbaru dia itu baru aja Shonichi Ramune bareng Elin kemarin beberapa waktu yang lalu. Dan dia berhasil menamatkan semua setlist aktif JKT48 saat ini, dimana itu ada 5 setlist. Yang pertama SNM tadi, RKJ, terus ada Ramune, Nonomikata, lalu ada Pajama Drive untuk trainee dan juga Aitakata juga untuk trainee. Jadi udah 5 setlist yang udah dibawakan dan ini menyamai catatan dari Dena Desi dan juga Elin ya. Sudah menamatkan setlist JKT48 yang aktif saat ini. Dan nanti bakal ada setlist baru juga di 2025 ya. Jadi ditunggu aja Chelsea bawain TWT, terus Chelsea bawain setlist Ori. Ya, itu akan ada di 2025 kan. Jadi karena status Chelsea sekarang juga ada member, jadi sangat terbuka lebar kesempatan Chelsea untuk bisa dapetin setlist tersebut. Kalau ngebahas soal Chelsea ini adalah sosok yang ceria dan selalu terlihat ceria. Itu catatan gue. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena pada basicnya memang anak ini yang suka menampilkan raut wajah yang ceria, vibes yang ceria, biar orang-orang juga terlihat atau jadi ceria ketika melihat dia. Itu yang ditampilkan sama Chelsea. Dan kata gue tadi selalu terlihat ceria. Kenapa? Karena menurut gue ya dia mau berusaha untuk terlihat seperti itu, terlihat happy vibes, mau seperti apapun kondisi dia, ya. Entah ini positif atau negatif, ya mungkin positif bagi sebagian orang, sebagian fans mungkin karena kita jadi kebawa vibes yang happy. Tapi di sisi lain mungkin orang yang tahu permasalahan Chelsea atau struggle-nya Chelsea gitu. Chelsea lagi seperti apa pikirannya, ngelihatnya itu adalah kayak maksain ya. Kayak sebuah ekspresi yang dipaksain. Karena pernah waktu itu gue ngeliat yang masa-masa Chelsea ada suatu problem ya di sosmed. Ya lama dari itu dia harus show dan di sana ya dia terlihat kayak terlalu mencoba untuk terlihat ceria. Ya cuma itu adalah bentuk profesionalitas dari seorang Chelsea. Dia nggak mau masalah pribadinya itu kebawa sampai ke teater. Show must go on. Dia harus selesain show itu dan dia harus bawain itu dengan maksimal. Apalagi untuk setlist yang memang happy vibes, unit song yang memang ceria, dia harus totalitas dalam menjalankan tugasnya ya. Tapi itu keren. Salut banget buat Chelsea dan ya dia semakin belajar, dia semakin mencoba untuk jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Hal yang unik dari Chelsea, hal lainnya adalah dia itu berusaha untuk interaktif lewat Jiko Shokai-nya. Ya bukan yang berusaha banget ya, tapi maksudnya ya dia coba untuk cari cara gimana sih caranya biar Jiko Shokai itu jadi interaktif sama penonton dan penonton tuh bisa ada tektokan sama dia ataupun penonton bisa fokus sama dia ketika Jiko Shokai. Yang dia bawakan adalah dia salam ya ketika di awal-awal. Kalau dulu dia sempet kayak tiba-tiba assalamualaikum tiba-tiba ya. Terus sekarang tuh udah mulai halo semuanya apa kabar kayak Gracia. Coba itu jadi hal yang bagus bagi seorang Chelsea di mana dia nanyain kabar fansnya, ngucapin salam. Ya mungkin itu menjadi salah satu memang formulanya dia ketika Jiko Shokai ya. Menjadi salah satu formula dia di Jiko Shokai-nya dia. Memang harus ada sesuatu dulu di awal baru dia masukin ke Jiko Shokai-nya. Ya itu tadi kalau untuk masalah di awal-awal ya. Tapi kalau untuk masalah karakter Chelsea, keunikan-keunikan lainnya itu mungkin akan dibahas di Desember ya. Bulan depan gue akan bahas karena dia bakal ulang tahun di bulan depan. Jadi ditunggu aja episode birthday girl-nya Chelsea di bulan depan. Di akhir tahun. Oke, kembali ke pembahasan Chelsea di teater. Chelsea ini adalah seorang anak yang dia itu sudah tahu dia unik, dia itu berbeda, tapi dia masih mencari hal yang unik dari dia. Kalian sadar nggak kalau dia tuh suka banget kayak ya itu tadi di Jiko Shokai. Dia mencari apalagi sih yang bisa buat orang-orang tuh lihat dia, lihat aku gitu ya. Ya salah satunya adalah lewat salam, lewat nanyain kabar dan juga opening Jiko Shokai yang mungkin lebih dikembangin lagi sama dia. Dia mau tetap terlihat berbeda walaupun dia sudah berbeda. Itu yang gue notice dari seorang Chelsea, yang gue sadarin dari seorang Chelsea ya ketika di
show, apalagi ketika di show pas masih dia trainee, baik itu show pajama ataupun show Aita Kata, sesi MC, dia mau berusaha untuk terlihat berbeda ataupun berusaha untuk terlihat biar orang-orang lihat dia. Itu yang dia lakukan sama Chelsea. Baik apapun yang dia lakukan, dari gesturnya, gimmicknya, ekspresinya, ataupun kata-kata yang dia lontarkan, itu dia berusaha untuk tetap berusaha untuk jadi unik, walaupun dia sebenarnya sudah unik. Selain kata gue tadi, dia suka berusaha untuk terlihat unik padahal sudah unik, tapi dia juga di saring bersamaan dia mau terlihat sama. Dia mau terlihat sama dengan siapa? Dia mau terlihat sama dengan teman-temannya. Ya, karena dia ini kan sebenarnya dari Australia, dia besar di sana dan dia juga dengan lingkungan yang berbahasa Inggris ya. Jadi dia masih mencoba untuk perhalus lagi bahasa Indonesianya, perbagus lagi bahasa Indonesianya, dan juga masukin lagi jokes-jokes Indonesia. Jadi itu yang menurut gue dia berusaha untuk terlihat sama. Ya, dia berusaha untuk menyetarakan dirinya dengan teman-temannya, berusaha untuk mencari tahu jokes-jokes apa sih yang lagi tren di Indonesia, jokes apa sih yang memang lagi masuk banget di Indonesia, anak-anak Indonesia sekarang. Itu yang berusaha untuk praktekin sama Chelsea. Kayak suara dapur masuk nih. Mohon maaf ya, memang kamar saya tidak kedap suara. Di luar dari keterbatasan Chelsea ya, keterbatasan Chelsea itu dari segi bahasa itu ada, dari segi culture juga ada. Jadi dia berusaha untuk menyamakan itu. Dia berusaha untuk terus belajar soal tren yang ada di Indonesia biar ya dia selalu up to date, dan dia juga nggak ketinggalan sama teman-temannya yang misalkan tiba-tiba ada sesuatu jokes yang dia nggak tahu. Jadinya agak gimana kalau nggak dapet gitu loh jokesnya. Memang masih sering terjadi. Cuman dia berusaha. Yang paling sering terjadi itu kalau orang udah ngebahas soal masa kecil ya, kartun-kartun masa kecil, lagu-lagu masa kecil, itu udah di luar jangkauan Chelsea. Karena Chelsea itu lebih ke arah yang tren-tren yang sekarang nih. Apa sih yang lagi terjadi di Indonesia saat ini? Trennya apa aja? Itu yang dia terapkan ya, yang dia anut gitu. Iya, sama halnya dengan Naila Suji juga seperti itu juga Chelsea. Dia mencoba untuk beradaptasi dengan apa yang ada di Indonesia saat ini, dan dia mau mempraktekkan itu bersama teman-temannya. Dan tadi kalau ngebahas soal Chelsea itu belajar soal tren-tren di Indonesia, dia itu juga belajar soal entertain. Dia belajar soal dunia entertain, dia belajar banyak banget ya pembelajaran yang dia dapat, apalagi kemarin ya ada itu. Jadi dia udah bisa lah bagaimana sih caranya buat bersosial media, bagaimana caranya upload, apa sih yang boleh, apa sih yang nggak boleh, seperti apa ngomong di sosial media, ngomong di publik itu seperti apa, jokes-jokes apa sih yang boleh dimasukin di teater, di show. Itu dia belajar ya. Cukup banyak yang dia pelajarin, dan sekarang udah jadi member juga. Harus juga jadi contoh bagi adik-adiknya. Jadi ya, terus belajar dan terapin itu dan jadi lebih baik. Itu dia ya. Ya kalau kemarin itu dia sering banget show bareng sama teman-temannya di di Pajama dan Aita Kata. Dia terlihat lepas dan segala macam. Sekarang udah jadi member. Gue berharap dia dapat pengalaman yang lebih lagi, pembelajaran lebih lagi dari kakak seniornya, bisa tektokan lebih baik. Karena biasanya member kalau udah jadi trainee, kalau udah jadi member tuh ada perubahan. Ya, gue udah bahas di mana ya? Di video siapa ya? Gue udah kesebut gitu. Ya, jadi trainee kalau udah naik jadi member tuh biasa ada perubahan nih, ada sedikit perubahan transisi sifat maupun kepedeannya itu bisa berubah. Dan gue berharap Chelsea adalah salah satunya ya. Chelsea bisa jadi lebih pede, Chelsea bisa jadi lebih luas lagi untuk masalah MC-nya, karena menurut gue dia mau coba untuk memperluas lagi skill MC-nya, public speaking-nya di sini. Dan ya kalau dia lebih sering belajar sama kakak-kakaknya yang memang jago public speaking sih, itu akan ngikut gitu loh, skillnya akan ngikut ya. Jadi gue berharap banget Chelsea bisa terus belajar dan banyak belajar dari kakak-kakaknya saat ini, karena banyak waktu
untuk show bareng kakak-kakaknya nanti ya. Dan itu dia untuk keunikan Chelsea ketika di teater ya. Mungkin ada kekurangan yang gua belum sampaikan, kalian bisa tambahin di kolom komentar ya. Kalau kalian misalkan ada pendapat lain, kalian ada masukan, kalian ada koreksi juga boleh, kalian tinggal komentar di bawah, oke? Dan kali ini lanjut langsung ngebahas lagu-lagu yang Chelsea banget menurut gua. Gue akan masukin 3 lagu, ini semuanya unit song. Yang pertama itu Magikyo, ya Magikyo atau Kaleidoscope di SNM. Kenapa ini lagu gue masukin? Karena lagu ini unit song pertamanya Chelsea nggak sih? Magikyo? Gue lupa. Kayaknya iya. Iya. Apa Indra keenam seorang gadis ya? Antara itu, pokoknya unit song pertama Chelsea di SNM itu jadi lagu pilihan yang pertama. Kenapa? Karena ini adalah unit song pertamanya Chelsea di setlist reguler. Jadi spesialnya di situ. Dan ketika melihat Chelsea dengan kostum SNM ya, apalagi yang kostum yang pertama, yang ketika Jiko Shokai, itu cocok banget sama dia. Ya entah kenapa itu cocok banget sama dia dan menggambarkan dia banget. Ya, dia adalah seorang member yang SNM banget. Ya, gue sering banget kayak ngerepresentasikan seorang member tuh dengan sebuah setlist. Kayak Dena itu juga SNM. Katie itu RKJ. Kayak gitu. Entah kayak gimana, kayak otomatis aja. Tiba-tiba kesebut. Si member ini, oh unit song ini. O'Neil pun SNM gitu. Kayak gitu otomatis aja. Dan selanjutnya itu adalah unit song Tsundere dari setlist RKJ Reina Kinshijori ya. Yaitu Tsundere karena entah Chelsea udah bawain atau belum, gue lupa. Coba kayak cocok aja Chelsea dengan Tsundere. Iya, mau apa namanya, ekspresi-ekspresi tengil, sifat-sifat yang tengil. Ya itu cocok banget sama dengan cocok banget sama unit song Tsundere. Jadi tipe-tipe member yang memang tengil, yang memang gengsian, itu Tsundere banget. Dan yang terakhir gue masukin itu adalah unit song dari Aita Kata ya, dari setlist Aita Kata ya, itu Glass Now I Love You. Kenapa Glass Now I Love You? Karena pertama kali gue nonton Aita Kata, which is itu adalah Shonichi Aita Kata. Gue nonton Chelsea bawain Glass Now I Love You, dan dia suka banget sama Glass Now I Love You. Karena waktu di Aita Kata itu ada sesi MC ditanyain lagu apa yang mereka suka, dan Chelsea jawab Glass Now I Love You. Dia suka banget sama Glass Now I Love You, sampai gue ngebayangin terus nih kayak oke, Chelsea kalau di Aita Kata Glass Now I Love You. Ya seperti itu. Itu dia 3 lagu yang gue pilih untuk Chelsea: Magikyo, Tsundere, dan Glass Now I Love You. Mungkin sedikit koreksi kalau Magikyo salah sebagai unit song pertama Chelsea ya. Pokoknya unit song pertama Chelsea di SNM itu pilihan ya. Dan bagaimana kalau kalian lebih suka atau lebih milih lagu yang Chelsea banget tuh di lagu apa? Silakan kolom komen. Silakan komentar di bawah ya. Oke, selanjutnya gue akan mention project atau fanbase ya. Gue akan mention fanbase dari Chelsea, yaitu adalah Chelsea Land. Kalian bisa lihat Twitter atau X dari Chelsea Land di sini. Kalian bisa lihat proyekan apa sih yang dibawakan Chelsea Land untuk merayakan 100 show-nya Chelsea ya. Gue udah pakai biru-biru nih karena nggak ada jersey Chelsea ya. Jadi gue pakai biru aja sebagai representasi Chelsea banget. Oke. Untuk Chelsea ya, selamat 100 show. Ya ini pencapaian yang luar biasa dari Chelsea ya. Chelsea harus tunjukin kalau Chelsea itu keren, Chelsea itu hebat, dan Chelsea itu memang layak untuk jadi andalan JKT48. Chelsea harus tunjukin semua apa yang Chelsea bisa, apa yang Chelsea pelajarin. Chelsea harus terus belajar karena banyak hal yang memang mungkin Chelsea belum paham, Chelsea belum ngerti. Tapi aku yakin Chelsea bisa. Ya. Chelsea masih panjang waktunya di sini, masih banyak yang bisa dipelajarin, apalagi baru jadi member, jadi pelajarin terus semua hal ataupun hal-hal baru ya, hal-hal baru yang baru Chelsea tahu dari kakak-kakaknya. Itu dia ya.
Jadi terus belajar dan praktekkan itu untuk bisa jadi lebih baik. Jadi semangat dan selamat buat Chelsea 100 show-nya. Ditunggu untuk ratusan show berikutnya. Ya, itu dia untuk milestone dari Chelsea. Kita akan ketemu lagi di Desember ya, di birthday-nya Chelsea nanti. Kita akan bahas lebih banyak soal Chelsea. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai saat ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue ada Dikon pamit, bye-bye.